Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Masih tentang alat transportasi. Kita membaca bersama. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Perhatikan mobil, kereta api, kapal terbang, sampan. Ayo mencoba. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Jenis kendaraan. Sepeda. Contoh, sepeda santai, sepeda gunung, sepeda balap misalnya. Kemudian jenis kendaraan yang lain. Silakan. Mobil, silakan yang lainnya. Kereta. Ayo menulis. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Kata-kata tentang alat transportasi. Sini, kemudian kalian kembangkan jadi kalimat yang terdapat kata-kata ini. Ya.
Ayo bermain peran. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tentu tidak, ya. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Ya. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Misal, memaksakan. Kamu hari ini harus naik bis untuk mudik. Padahal temanmu tidak menyukai dengan naik bis karena dia biasa mabuk di kendaraan umum, ya. Cara menjawabnya gimana? Tidak, aku tidak bisa naik bis karena aku memiliki kelemahan selalu mabuk kendaraan. Ya, aku memilih menggunakan kendaraan pribadi misalnya, mobil ayah. Ya, peragakan cara menerima pendapat, ya, menerima pendapat dan cara menjawabnya, ya. Ayo menulis. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Nah, pentingnya menghargai perbedaan. Ayo mengamati. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. 2. Gunakanlah pakaian renang. 3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 4. Tidak membawa binatang peliharaan. 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. 6. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. 7. Tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. 8. Tidak berlarian di tepi kolam. 9. Tidak melompat ke dalam kolam. 10. Tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Silakan pilih salah satu, kemudian jelaskan, ya, mengapa peraturan itu diperlukan.
Dan jika kita melanggarnya, apa akibatnya? Kalian tuliskan di sini ya. Jawabannya silahkan. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Mari berlatih. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam renang. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Tentu ya. Ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Ya, harus berani bercerita ya. Kalian berlatih bercerita kepada adik, kepada ayah ibu, selanjutnya bisa kepada teman-teman. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalamannya tentang berenang. Ya, tentu adalah cerita yang sangat menarik untuk kita cermati ketika orang tua memberikan pengalamannya saat berenang. Ya, terima kasih pelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian dan tetap semangat kerjakan semua latihan yang ada sehingga kalian bisa benar-benar memahami pelajaran dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.